Assalamualaikum Bu Ima. Waalaikumsalam Pak Luki. Bagaimana kabarnya? Ya, masih harus sehat Pak Luki. Pokok jangan bosan ketemu saya lo ya. Tidak boleh sakit. Tidak boleh bosan lagi. Betul. Berapa kali ya kita melakukan ini kegiatan. Sering bertemu ya Pak ya. Sekarang Bu Ima sebagai coach ya. Iya Pak. Nah, saya di sini sebagai supervisornya. Bu Ima ada beberapa yang ingin saya tanyakan. Bu Ima ini nanti akan melakukan coaching. Terus apa yang akan dikembangkan dari coaching menurut Bu Ima? Saya sebagai coaching ingin mengembangkan 3 hal kompetensi itu Pak. Yang pertama adalah presentnya Mbak ya, presensinya. Jadi kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif Pak. Dan yang ketiga itu adalah membuat atau menyusun pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, jadi ada 3 tadi, yaitu presensi, terus mendengarkan aktif, terus membuat pertanyaan yang berbobot. Selanjutnya Bu Ima, bagaimana atau apa yang nanti akan diamati, yang diinginkan oleh Bu Ima, yang ingin diamati, yang lebih spesifik ya Pak, terhadap coaching nantinya? Mungkin lebih mengarah kepada mendengarkan aktif dan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu Pak. Oke, mendengarkan aktif dan pertanyaan berbobot. Terus bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang ingin kita kembangkan ini? Penilaiannya mungkin saya ingin mengembangkannya kepada pertanyaan berbobotnya itu Pak. Karena kan itu yang akan menyelesaikan indikatornya nanti ya Pak ya, menyelesaikan permasalahannya nanti. Selanjutnya Bu Ima, harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini apa? Harapannya dari observasi yang kita lakukan? Selain yang pasti adalah menemukan solusi ya Pak ya. Menemukan solusi dari nanti yang permasalahan yang akan disampaikan oleh si coaching. Nah, kemudian mungkin langkah-langkah untuk menghadapi permasalahan itu. Langkah-langkah, jadi sesuai apa alur? Sesuai dengan ini Pak, sesuai dengan alur tirtanya mungkin ya. Dari pembicaraan awal sampai sekarang Bu Ima, bagaimana perasaannya Bu Ima sebelum melakukan coaching? Sebelum ya Pak, ya rasanya refleksi sih Pak. Oh gitu. Karena kita kan belum tahu ya Pak apa yang akan dihadapi oleh apa yang akan disampaikan oleh si coaching terkait dengan permasalahan itu. Takutnya nanti permasalahannya justru kepada saya begitu. Oh gitu. Mungkin dari pembicaraan nanti akan menemukan sama-sama menemukan solusi kan seperti itu. Iya betul Pak. Oke baik. Jadi apa yang saya sampaikan tadi terus disampaikan Bu Ima sudah cukup menurut saya. Silakan saya harap nanti coaching berjalan dengan baik Bu Ima. Terima kasih atas waktunya Bu Ima. Sampai ketemu setelah coaching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Luki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Ima. Kelihatan ceria ya Bu Eni sore ini. Ceria banget ya. Karena merasa senang tugas terselesaikan. Waduh, bagaimana nih Bu Eni perasaannya setelah menyelesaikan tugas Bu Eni? Alhamdulillah ada beban yang terkurang Bu Ima. Begitu ya? Berarti tugas selama ini jadi beban ya Bu Eni? Ada memang yang jadi beban Bu. Kenapa Bu Eni kok jadi beban Bu Eni? Lah ini mumpung saya ketemu Bu Ima ya, saya ingin menceritakan yang ada di dalam hati saya. Saya ingin keluh kesah kepada Bu Ima. Begini Bu, saya itu punya murid ya. Dia itu kok akhir-akhir ini motivasi belajarnya itu berkurang. Itu karena apa gitu. Saya akhirnya menelusuri dari mencari latar belakang. Mengapa murid saya ini motivasi belajarnya itu berkurang? Iya, begini Bu Eni, sebelum kita melanjutkan omong-omong kita nih Bu Eni, saya ini sebenarnya punya waktu hanya tidak lama loh Bu Eni. Ya 15, ya maksimal 20 menit lah Bu Eni. Jadi kebetulan ini hari ini saya juga ada kegiatan yang lain Bu Eni. Oh gitu ya Bu Eni? Iya enggak apa-apa Ibu, saya terima kasih Bu Ima sudah bisa meluangkan waktu mendengarkan unek-unek yang ada pada diri saya. Kalau begitu ini saya menggarisbawahi ya Bu Eni, bahwasanya tadi Bu Eni menyampaikan bagaimana berkurangnya motivasi murid-murid Bu Eni dalam proses
belajar ya Bu Eni ya. Ya, Nah, betul. kira-kira dari percakapan kita sore ini ya Bu Eni, apa yang ingin Bu Eni dapatkan? Saya ingin membantu, kemudian ingin berbagi praktik baik saya kepada rekan sejawat saya, kemudian membantu masalah-masalah yang ada pada murid saya. Oh gitu. Jadi ingin membantu memberikan praktik baik kepada rekan sejawat dan memberikan bantuan kepada siswa juga ya Bu Eni ya, agar motivasi belajarnya itu tadi meningkat ya. Betul itu Bu Ima, yang saya harapkan seperti itu. Oke. Jadi yang diharapkan adanya perubahan begitu ya Bu Eni. Betul. Yang kemudian kira-kira perubahan apa itu yang ingin Bu Eni lihat ke depannya Bu Eni? Saya ingin melihat murid saya tuh lebih semangat lagi untuk hadir ke sekolah, belajar dengan giat, fokus dalam setiap ada penjelasan dari guru dia tuh fokus. Dia tuh biasanya main sendiri pokoknya istilah dia tuh pandangan itu sudah tidak fokus sama pelajaran, asik dengan dirinya sendiri. Nah, sekarang Bu Eni melihat dengan kondisi permasalahan yang tadi itu, kira-kira kalau kita ini ya Bu Eni, rentang nilainya ya Bu Eni, dengan masalah itu kira-kira posisinya Bu Eni sekarang ada di level berapa Bu Eni? Mungkin posisi saya masih di level 7, saya menilai seperti itu. 7 ya Bu Eni. Kedepannya targetnya sampai dengan berapa Bu Eni? Ya saya optimis harus dinilai 10, di angka 10. Ya, luar biasa itu Bu Eni ya. Di level 7 ada sesuatu yang harus diperbaiki kalau begitu ya Bu Eni. Seperti tadi yang Bu Eni sampaikan, ingin meningkatkan bagaimana motivasi belajarnya dari siswa. Kira-kira kalau menurut Bu Eni dari intern dulu ya Bu Eni, mungkin Bu Eni punya gambaran atau deskripsi bagaimana untuk meningkatkan motivasi itu Bu Eni? Saya akan melakukan pendekatan dari hati ke hati, karena waktu saya mengikuti kegiatan guru penggerak, saya sudah diajarin dengan segitiga restitusi. Saya akan memanggil murid saya ini, saya akan mencari menggali lebih dalam permasalahan yang dia hadapi dengan segitiga restitusi. Artinya ada pendekatan atau semacam ini ya Bu Eni ya, bertemu langsung ya, bertemu langsung ya, betul, dengan Bapak Ibu guru begitu. Iya. Dengan murid Ibu. Oh, dengan murid ya? Dengan murid. Bukan dengan Bapak Ibu guru ya, dengan murid. Nah, kalau dengan murid Bu Eni, murid itu kan banyak ya Bu Eni. Iya. Kan tidak hanya dengan jumlah yang kecil ya Bu ya. Bagaimana caranya Bu? Ini yang bermasalah hanya satu murid Bu, kebetulan satu murid. Oh, hanya satu murid saja, tidak sebagian besar ya? Tidak. Oke, berarti memanggil langsung murid ini masuk ke ruangan saya, biar kalau saya ingin menjaga psikolog anak ini, kalau saya panggil di tempat yang umum dia akan dilihat sama teman-temannya, mungkin akan merasa malu. Tapi kalau saya manggil secara tertutup, saya mau dari hati ke hati menggali lebih dalam lagi, mungkin si murid saya ini mau menceritakan apa sih kok penyebabnya kok dia bisa motivasinya turun. Mungkin lebih asik lagi kalau si murid itu diajak sambil ini Bu Eni, sambil makan-makan ringan begitu. Waduh, ini makan ringan apa itu maksudnya Bu Ima itu? Apalah Bu Eni, sambil ngobrol-ngobrol begitu. Kalau langsung face to face antara murid dengan guru itu kayaknya kok ini ya Bu Eni. Anu terlalu resmi ya Bu. Bisa begitu. Terima kasih mungkin itu ya bisa saya lakukan itu Bu Ima. Kemudian ini Bu Eni, ini saya kan ingin melihat kelanjutannya Bu Eni. Selain dengan memanggil face to face tadi, mungkin ada solusi lain Bu Eni? Ada Bu, saya akan melakukan home visit ke rumahnya. Saya ingin mengetahui keluarganya itu bagaimana, latar belakang lingkungannya bagaimana, itu yang akan saya lakukan. Untuk agar saya menggali permasalahan yang ada itu lebih sejauh mungkin, dari kan lingkungan keluarga itu juga pengaruh, karena waktu yang paling banyak itu ada di rumah. Setelah Bu Eni misalnya sudah melakukan itu ya Bu Eni, setelah melakukan face to face tadi, kemudian melakukan home visit melihat bagaimana lingkungan sekitarnya, lingkungan belajarnya, lingkungan keluarga, latar belakang keluarganya. Kira-kira tantangannya apa Bu Eni? Tantangan ini gini Bu Ima, kebetulan murid saya ini tinggal bersama neneknya. Oh gitu. Dia itu broken home.
Ya Allah. Jadi sepertinya dia itu kurang kasih sayang orang tua. Bapak menikah lagi, ibu dia menikah lagi, hanya dia bersama dengan nenek. Bu Ima tahu sendiri kan kalau cucu dimomong sama anaknya seperti apa, kan kemauannya pasti diturutin, istilah lainnya kan dimanja. Iya Lah, betul. mungkin faktor itulah dari dimanja neneknya, kemudian kurang perhatian, Iya. orang tuanya kurang kasih sayang, hanya dia apa nggih, melampiaskan diri, hanya Iya. dia mencari apa? Perhatian ya. Perhatian, Iya. begitu Bu Ima. Iya Bu Eni, saya dulu juga pernah mengalami yang seperti itu Bu Eni. Ternyata setelah tahu lingkungan sekitarnya itu ya sama Bu Eni, diasuh oleh hanya tinggal dengan neneknya, dan neneknya itu justru apa ya, cuek begitu loh Bu Eni. Yang penting wis pokok gede kan gitu ya bahasa ininya. Betul Bu Iya. Ima. Sehingga tidak ada didikan dan sebagainya. Ya, Lah itu. terus dengan tantangan itu ada nggak Bu Eni gambaran deskripsinya Bu Eni untuk kedepannya bagaimana menyelesaikan tantangan itu? Nah, dalam menyelesaikan tantangan itu saya akan bicara hati-hati nggih kepada murid saya, sampaikan bahwa nak, masa depanmu masih panjang. Ayolah belajar yang rajin. Meskipun orang tuamu sudah berpisah, karena orang tua punya masalah sendiri, kamu nggak usah ikut campur di dalam. Kamu tunjukkan bahwa kamu itu bisa. Saya motivasi seperti itu. Kalau kamu nanti sukses, siapa yang senang? Tetap doakan orang tua, nak. Jangan sampai kamu membenci orang tuamu. Kamu sekarang makanya harus rajin belajar. Tunjukkan bahwa kamu bisa sukses walaupun kamu tanpa didampingi oleh kedua orang tuamu. Iya, dengan memberikan motivasi Betul, begitu ya Bu Eni. betul. Dengan memberi motivasi mungkin semangat dari si anak untuk belajar itu akan muncul lagi ya Bu Eni. Kemudian alternatif ada lagi Bu Ada, Ima, Bu? ada. Saya memposisikan saya mungkin di sini saya sebagai guru. Saya sampaikan kepada murid saya, nah jika kamu punya ada masalah, ibu ini Bu Guru sebagai ibumu. Curhat kamu, apa yang kamu hadapi, curhat. Gak usah malu, gak usah sungkan. Bu Guru ini sebagai ibumu. Kamu anggap Bu Guru anak Bu Guru. Iya. Memposisikan diri bahwasanya Bu Eni itu adalah pengganti dari orang tuanya ya. Sehingga ini sesuatu yang ini loh Bu Eni, berarti kan Bu Eni harus menyiapkan kasih sayang ya. Betul. Kasih sayang, bagaimana perhatian Bu Eni kepada anak tersebut. Nah, untuk memberikan perhatian kepada anak tersebut itu loh Bu Eni, otomatis akan harus membelah ya Bu Eni ya, membelah diri ya. Karena kan anak-anak Bu Eni di sekolah kan tidak hanya dia. Dia betul, dalam satu kelas 28 dari jadi 28 karakter yang saya hadapi. Tapi Bu Ima, setelah saya mengikuti kegiatan guru penggerak itu, dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara ya, yang harus saya implementasikan bahwasanya kita guru harus bisa menuntun, mengarahkan anak ke yang lebih baik sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Nah, itu yang ingin saya implementasikan karena heterogen. Ya, betul. Jadi memang seorang guru itu memang harus jadi among ya Bu. Betul. Emong artinya ya. Among yang tugasnya adalah ngomong dan ngomong gitu. Betul Bu Eni, betul sekali dengan apa yang Bu Eni ungkapkan tadi. Rencana apa yang akan Bu Eni prioritaskan? Rencana yang akan prioritaskan, saya akan lebih untuk memotivasi lagi murid saya, tapi bukan hanya murid yang bermasalah ini, semuanya secara umum, agar nantinya mereka punya masa depan yang baik. Jangan dijadikan suatu alasan dengan pisahnya orang tua, keadaan yang broken home, akhirnya akan mendownkan dia untuk bisa belajar lebih giat lagi, sehingga motivasinya kurang. Saya nggak ingin murid saya seperti itu. Betul Bu Eni. Jadi rencana awalnya adalah memotivasi anak-anak ya Bu Eni, murid-murid kita, tidak hanya kepada murid yang bermasalah, tapi untuk keseluruhan. Iya, keseluruhan. Terus tindak lanjut selanjutnya Bu Eni? Itu rencana awal ya Bu Eni. Rencana keduanya? Tindak lanjut selanjutnya saya akan lebih intens lagi dalam mengetahui permasalahan yang ada dalam kelas saya, terutama murid-murid yang bermasalah ini ya, seperti tadi saya contohkan Bu Ima, mengapa dia tuh motivasinya menurun. Saya kan harus mencari tahu sebab musababnya. Saya nggak bisa melihat dalam satu pihak, apa memang dari saya sendiri, mungkin saya cara mengajarnya kurang profesional, tapi di sisi lain lingkungan keluarga juga pengaruh.
Oke. Berarti ada introspeksi diri Introspeksi ya, diri. kita sebagai guru. Betul. Ini sambil saya tulis ya Bu Eni, Iya. karena agak lupa ini Bu Eni kalau tidak ditulis. Introspeksi diri sebagai guru, G. Jadi selain kita memotivasi, kemudian menjadi orang tua bagi mereka, ada juga introspeksi diri, Iya, Bu Eni. iya. Kira-kira kalau melaksanakan 3 rencana aksi itu, Bu Eni, dibutuhkan support dari siapa saja, Bu? Support dari terutama orang tua. Orang yang tua, terdekat ya. si anak ini, neneknya. Oke. Kemudian rekan sejawat juga, karena yang diajar di dalam kelas kan bukan saya saja. Oh, ada iya, guru mapel, guru PJOK, guru PA. Kemudian dukungannya penuh dari kepala sekolah. Karena saya punya atasan. Oh. Jadi kepala sekolah harus mengetahui juga kondisi gurunya seperti apa, kondisi yang ada di kelas itu seperti apa, agar semua berjalan dengan lancar apa yang menjadi visi misi sekolah. Iya. Wah, ada kolaborasi ya Bu Eni ya. Betul. Kemudian ada kolaborasi itu dengan orang tua, Betul. dengan neneknya itu tadi ya Bu Eni, dan orang tua dari murid kita yang lain ya. Kemudian kolaborasi dengan teman. Kemudian juga ada memunculkan motivasi diri kita sendiri ya Bu Eni. Saya kok senang sekali nih Bu Eni dengan percakapan kita hari ini. Akhirnya Bu Eni menemukan pemecahan masalahnya, Bu Eni, solusinya ya, atau alternatif yang saya temukan tuh dari hasil ini, saya kok luar biasa Bu Ima. Iya, saya tunggu ini Bu Eni kabar baiknya gitu. Kira-kira kapan akan dilaksanakan itu Bu Eni? Ya segera mungkin, agar motivasi belajar ini bisa tumbuh lagi sama murid ini harus secepat mungkin. Agar saya bisa mendapatkan hasil yang maksimal untuk hasil pembelajarannya juga, mudah untuk tumbuh kembangnya si murid ini. Target waktunya Bu Eni? Saya targetkan kalau saya optimis 1 minggu. 1 minggu ya Bu Eni? Harus optimis. Oh berarti harus ini ya, benar-benar ini ya, penanganan yang khusus. Penanganan yang khusus, waktu yang khusus, iya, ruang waktunya harus ditentukan. Iya. Saya kira Bu Eni sudah menyampaikan banyak hal terkait dengan pemecahan masalah yang awalnya memang jadi momok ya Bu Eni, jadi pikiran kita ya Bu Eni ya. Satu lagi Bu Ima, karena kita mengajar murid sama halnya kita mengajar anak kita sendiri. Jadikan murid itu jadikan seperti anak kita, memposisikan anak kita sendiri. Karena kita guru sebagai orang tua kedua di sekolah. Bu Eni. Aduh, saya minta maaf sekali nih Bu Eni, waktu saya sudah harus segera pindah ke tempat yang lain Bu Eni. Terima kasih banyak loh Bu Eni, jenengan sudah mau curhat dengan saya, mau berbagi cerita, dan mau berbagi ide-ide juga. Mungkin saya nanti akan menghadapi yang seperti itu juga Bu Eni, sehingga dari ide jenengan akan saya ATM-kan gitu. Saya juga terima kasih banyak Bu Ima sudah mau mendengarkan curahan hati saya. Dari tadi Bu Ima sudah menggali pertanyaan itu, saya bisa ada alternatif ini, muncullah itu solusi dalam memecahkan permasalahan murid yang saya hadapi. Terima kasih Bu Eni. Sama-sama. Mohon maaf sebelumnya kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan Bu Eni. Sampai jumpa nanti sepekan depan ya Bu Eni. Kita cerita lagi bagaimana akhirnya, endingnya bagaimana dengan si anak yang kurang motivasi belajar itu tadi. Gitu aja Bu Eni. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Ima, ketemu lagi. Aduh, waalaikumsalam. Saya tadi kelihatan Bu Eni di sini. Mana? Iya. Oh, sudah pulang. Iya Pak, karena saya menyampaikan ke Bu Eni, saya juga punya waktu yang tidak banyak. Oh gitu, Bagaimana Bu Ima pertemuannya dengan Bu Eni tadi? Bu Ima menilai tentang perform dalam kompetensi tadi. Penilaiannya Bu Ima? Penilaian saya sendiri ya Pak ya. Kalau penilaian saya sih sepertinya sudah angka 9 itu Pak. 9 Jadi dari perform percakapan tadi. Ya, kalau menurut pengamatan saya sudah
masuk semua ya di alur tirta. Kira-kira sudah masuk semua Bu Ima? Sudah Pak. Terus apa yang Bu Ima dapatkan dari perbincangan tadi? Iya, tadi saya mengungkap tujuannya Bu Eni ya Pak. Ya. Kenapa beliau kok mau ingin bertemu dengan saya, memaksakan diri gitu Iya, Pak untuk terus bertemu apa dengan katanya? saya. Beliau ternyata ingin mencari solusi Pak. Oh, tantangannya apa yang Solusi ditemukan tadi? permasalahannya itu setelah saya identifikasi ternyata beliau itu ini Pak, menemukan satu orang siswanya yang siswa. motivasi belajarnya itu menurun begitu loh Pak. Oke. Iya, sehingga saya korek-korek lagi dengan pertanyaan, beliau mulai muncul ide-ide, reaksi nyatanya itu mulai muncul Pak. Ternyata beliau punya ide ingin pendekatan face to face dengan si anak, dari hati ke hati, menanyakan bagaimana, kenapa begitu Pak. Kok mengalami penurunan motivasi belajar. Tapi memang ditemukan ya solusinya tadi itu. Iya, sudah ditemukan sudah Pak. ada Jadi Bu Eni itu sudah punya ada beberapa langkah, Pak. 4 alternatif empat ya. alternatif solusi permasalahannya sebenarnya. 4 solusi. Nge. Apa saja? Yang pertama itu pendekatan dari hati ke hati itu dari tadi hati Pak. ke hati. Kemudian Bagus. yang kedua itu beliau ingin memposisikan dirinya sebagai orang tua dari si anak itu. Oh iya. Karena beliau ini juga pemenuhan, kalau menurut saya pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia. Iya betul masuk. Pak. Iya. Terus selanjutnya apa? Itu sudah 2 Bu Ima. Kemudian beliau ingin ini Pak, langsung terjun untuk home visit. Oh, home visit. Iya. Bagus itu pendekatan secara personal. Mengetahui latar belakang kenapa penyebabnya ya Pak, penyebabnya dia kok motivasi belajarnya turun. Ya. Terus yang terakhir sepertinya Bu Eni juga ingin mengintrospeksi diri Pak, sebagai seorang guru. Jadi bagaimana dia memposisikan dirinya sendiri sebagai seorang guru. Kalau menurut Ki Hajar Dewantara kan guru itu adalah among ya Pak ya. Among yang tugasnya ngemong dan ngomong begitu ya. Jadi itu yang menjadi reaksinya yang akan diambil oleh Bu Eni. Terus kalau menurut Bu Ima, tindak lanjut yang akan dilakukan selanjutnya dari kucing tadi kucing. Apa itu? Tindak lanjutnya saya mungkin ingin memperbaiki ini saja sih Pak. Apa? Komunikasi ya Pak. Komunikasi. Dari segi apa itu Bu Ima? Saya ini guru bahasa loh Pak. Tapi kalau berbahasa lisan itu kan memang tidak sama dengan bahasa tulis ya Pak. Iya betul. Apalagi pas kucing ya. Iya betul. Kalau formal ya apa ya? Iya. Kan nggak enak kalau formal. Enak loh Pak kucing ini. Gimana? Maksudnya kita ngomongnya juga tidak harus sesuai ya kayak dalam pembelajaran gitu ya, Pak, kayak formal atau rapat dengan kan beda ya. Lebih luas lebih lah. Santai, lebih luas. Itu sehingga tidak ada rasa tingkatan ya Mbak ya, kita sama-sama sejajar. Berarti tindak lanjutnya Bu Ima nanti akan memperbaiki tentang itu aja ya. Iya, komunikasi. Terus apa lagi ya yang perlu dibahas? Kalau menurut saya, pendapat saya sendiri, merefleksi dari kegiatan apa yang Bu Ima lakukan itu sudah bagus kok. Dari awal melakukan alur tirta, terus di awal itu ada pembukaan, istilahnya menyamakan persepsi seperti itu sudah sampai ada solusi. Terus refleksi pun sudah dilakukan di akhir. Mungkin kebetulan kucingnya juga sebenarnya sudah luar biasa Pak. Luar biasa, iya. Beliaunya sebenarnya sudah memandang ininya sudah jauh ke depan gitu loh Pak, sehingga banyak ide-ide yang muncul akhirnya. Saya kan hanya menggali saja Pak. Ya betul, itu fungsinya kucing, jadi program kucing. Terus mungkin itu saja Bu Ima apa yang dapat saya sampaikan ke Bu Ima, hanya sekedar refleksi, mungkin di kegiatan kucing selanjutnya akan lebih baik. Dan Bu Ima tetap itu harus ada berkelanjutan. Itu saja yang dapat sampaikan. Terima kasih Pak Luki. Sama-sama Bu Ima, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.